Nah, boleh pulang kita lah. Ya, boleh pulang Pak. Langsung kita takoni lagi nih. Iya. Nih, pokoknya sampai dulak kita sekira bubuhanmu nih akhirnya teracun dengan buku-buku yang fenomenal kah apa ya, komik apa. Jadi anak-anak yang di rumah nih harus apa? Bisa mengikuti ya lo Bang. Ya, jejak Sidin. Jejak Ini Sidin. ada nih loh. Ada apa? Penghasilannya Penghasilan. loh. Iya, puju. Sidin menulis kan 3 nih. Menulis. Nah, ini baru 3 buku ya? Hanya 3 buku. Yang terbit 3 Nah, tapi tulisan yang lain ada. Ada banyak sekalinya Bang Le. coba bayangkan satu buku ini dihargai berapa ya? Nah, tapi kita takunin dulu dari Nah, yang ini dulu. Kisahnya nih. kita kulik dulu tentang bukunya ini. Satu buku tentang Lopez Mystery ini. Kira-kira proses pengerjaannya berapa lawas terus kapan kira-kira yang pian mulai ini nih tentang ini kisahnya. Itu buku ketiga yang ditulis. Buku 3. Proses pengerjaannya waktu itu karena memang itu paling apa ya? Kalau bahasa Inggris itu slice of life lah, kehidupan sehari-hari. Jadi cepat itu kalau kada salah 18 hari selesai waktu itu. 18 hari. Tiap hari 18 hari ya. Prosesnya. Prosesnya 18 hari selesai. Kayak gitu. Oh, sampai terbit ya dari nol. Oh enggak, proses menulisnya tuh 18 hari. Menulisnya aja 18 hari. Oh, berarti ide-ide yang dikeluarkan itu yang dari sana dari sini Iya, tetangga kan mungkin. Mungkin. Ini di mana menulisnya Pian? Di rumah aja Di Kak? rumah. Atau di kantor juga. atau di gua mana kah ya? Oh, kada perlu menyendiri bertapa di Gua Hira Bang itu Kada perlu semalam. lah. Itu nulisnya di rumah. Oh, di rumah pas lah. lagi di kantor kosong ya ada juga sebagian nulis di kantor. Isi kisahnya Itu tentang long distance relationship. Jadi orang tapi di situ lebih berat karena itu long distance married ya. Jadi orang-orang yang sudah menikah itu ada beberapa yang memang harus terpisah karena pekerjaan. Ini dari pengalaman pribadi kah Pian atau Karena ulun dulu begawi di tambang itu banyak sekali kan menemukan fenomena di mana suaminya harus menetap di site di tambang, bininya di luar kota. Jadi banyak polemik, banyak apa ya dari kisah-kisah kawan-kawan yang harus terpisah dengan anak istri, kelakuan-kelakuan ajaib para laki-laki yang jauh dari istri. jadi ide-ide ini keluar malah dari kanan kiri lah. Iya. ini mengisahkan orang artinya yang ini lah. Iya. Jadi Iya, itu bagaimana kan apalah bagaimana pasangan yang memang harus terpisah jauh ini bagaimana mereka bertahan dengan keadaan itu, bagaimana berdamai karena kan kada semua orang punya kekuatan untuk LDR itu. Tapi isinya lakian bertahan. Nang kisahkan ini. Akian binian. Oke, Binian. Nah, kelakuan ajaib itu tuh yang tadi nih, Hanon, apa kira-kira kelakuan ajaib? Kok ajaib nih, Bang? Kelakuan Nah, kayak itu kan udah dibahas. Oh, ya, Kak? Kau paham aja sudah kelakuan ajaib tuh. Ya ampun. Ajaib tuh bisa menghilang, Kak. Itu ajaib orang tuh. kelakuan ajaib laki-laki itu yang jauh dari bini tuh bisa merasa kada diisi bini. Nah, asa bujangan. Ini kisah aja ini Kayak itulah kira-kira. Ya. Kisah aja Mbak ini. Padahal rancak dia Mbak ajaib seorang. Nah, kisah aja rahu Itu dia kira-kira. ajaib. Jadi Itu. ya bagaimana? Itulah. Ini buku yang ketiga. Ketiga, yang kedua. Yang pertama dulu. Yang pertama itu yang kuning. Mana ini? Oh, dari ini sebenarnya dulu Bang kita. Beautiful meaning expert. Wah, apa ini? Ya gitulah. Apa ini cerita Itu tentang apa? masih tentang dunia pertambangan karena ulun dulu kan lama di tambang. Waktu pengen ditambang itu sudah menikah juga? Sudah menikah? Sudah. Bukan pengalaman pribadi? Bukan. Yakin? Yakin. Berarti dari kanan kiri aja? Kanan kiri. Ide-ide itu, apa mungkin ada juga nih, ide ini apakah pian halusinasi kah? Tambahan, kan ada tambahan. Inspirasi mungkin lebih tepat. Kalau halusinasi itu Halusinasi apa sih? Halusinasi itu mengarayau lah. mengaradau. Oh ya, apa? Inspirasi. Dapat ide itu dari Sekitar dari pekerjaan. enggak selain itu ataukah mungkin pian hayalan kayak nenek lampir kan pasti ada hayalan kan? Itu kalau fantasi. Fantasi ya. Nah, itu. Apakah itu fantasi itu? Enggak. Jadi kebanyakan tentang Berarti real. Kehidupan sehari-hari yang dibumbu-bumbui. Kalau dalam novel, kalau kisah sehari-hari itu kan datar misalnya. Ya betul. Nah, oh berarti ada bumbu. Ada anak buah, ada bos. Sedatar itu. Tapi kan kalau misalnya kita di dalam novel itu kita harus masukkan bumbu-bumbu Ya, supaya berarti rame. ada bumbunya kan? Iya. Oh iya, itu maksudku tadi Ki. Ini yang pertama berapa lawas maulahnya? Nah, itu lawas lumayan 3 bulan apa 4 bulan itu. Saya buku ini. Ini pertama kali berarti.
pertama. Oh ini masih pertama sama buku. Pola buku tahun berapa bila? Itu 2015 kalau nggak salah. Nulisnya. Nulisnya. Oke. Ini mantap nih. Nah ini bubuhan pian Mining Export. Bubuhan pian yang di cari bukunya di toko Wadah di toko Gramedia, toko buku. Iya. Ya, Gramedia, masuk Gramedia. Masuk Gramedia? Iya. Di Pang di pasar keluar. Kalau di pasar Kalwa itu kan ada Gramedia belum? Khusus Gramedia aja. Oh, mantap nih. Mantap. Ya, ini yang kedua. Ya. Tentang ngalih ini nih. Anestesiat nih. Apa judulnya, Bang? Anestesiat. Anies Baswedan. Ya. Kayak apa nih kisahnya? Itu terinspirasi dari dulu itu ada kejadian pesawat Air Asia ya yang jatuh. Oh, Nah, jadi hilang itulah. Jadi bagaimana si cewek ini move on dari kejadian itu, kan ceritanya itu kan latar belakangnya pasangan awalnya itu pilot. Karena ini fiktif kah berarti? Fiktif. Oh, berarti ini ide murni nih. Gitu. Yang sambil bawang kan. Itu loh. Iya, hanya ide-ide nih kadangnya sambil mompa ban. Iya, ada kalau Nah, itulah ininya seorang penulis itu ketika orang lain mungkin lagi santai berokok, ada yang dipikirkan. Seorang penulis itu bisa sudah kemana-mana pikirannya nih. Apalah yang ditulis bab berikutnya nih. Nah, kayak ini yang bagus nih. Mutang sih lo di rentenir atau yang lain lalu kan jadi dapat ide banyak. Ternyata sakit ditagih urang terus di buku. Buku le. Itu buku catatan. Catatan utang gitu Bang. Jadi semua hitungannya berarti genrenya rata-rata yang novel yang gini tentang romance. Selain karya Pian yang 3 ini, apakah Pian ada karya lain yang belum dibukukan atau? Banyak sebenarnya. Jadi ini kada munafik ya, ketika misalnya kita cetak seperti ini masuk toko buku itu ada pride tersendiri, kebanggaan tersendiri. Buku kan majang. Tapi sebenarnya kalau dari segi penghasilan itu justru lebih besar yang dibiarkan di online. Oh, di online. Di online dapatnya dari mana? Di online itu kan kita memposting misalnya tiap bab. Jadi ada nanti bab berapa itu akan terkunci. Ketika orang si pembaca ini mau membaca, dia harus bayar kan, mengunlocknya itu. Nah, dari koin-koin itulah pendapatan. Itu di punya blog pribadi atau Pian Bukan, ikut jadi ada platform kepenulisan khusus, website khusus yang memang buat membaca semua cerita ada di sana gitu. Para penulis ngumpul di sana, menuliskan karyanya, memposting karya. Nah, itu kalau boleh tahu apa namanya? Ada kalau yang Siapa awal tahu nih dulu, anak-anak nih kan kita anak SMA mau ikut awal dulu Wattpad. Kalau Wattpad kan itu gratis. Wattpad ingatilah. Wattpad. Itu gratis, kebanyakan gratis. Setelah sekian baru nanti mereka akan hubungi kita di kontrak sebagai penulis Wattpad yang berbayar namanya ada. Oh, tetap jadi penulis tetap. Iya. Itu wajib 1 bulan menulis atau? Kalau Wattpad itu enggak ada aturan khusus. Oh, artinya terserah aja Pian sana setahun 2 kali. Kalau platform yang lain itu kayak Dreamy, Cabaca, itu semua banyak sekarang platform menulis kan. Biasa kalau misalnya kita scroll di Facebook pun ada iklan novel. Novel online itu, itu yang benar-benar murni ada target. Misalnya dalam sebulan itu harus memposting 60.000 kata. Itu misalnya. Jadi dalam sehari harus 2.000 kata. Yang dihitung itu kata. Kata tuh nyambat nih, rancak menyambat Kata banget. Itu anak ini bertakon lagi lah. Ini yang itu dulu ya kita bahas yang Bapak. Itu penghasilannya dari AdSense atau? Bukan, jadi dari koin. Kalau misalnya yang online itu koin yang untuk orang membuka cerita kita. Kita kan misalnya punya cerita, anggaplah 30 bab. Kita gratiskan misalnya 10 bab pertama. Ketika masuk, orang kan sudah penasaran nih, sampai 10 bab sudah baca. Wah,
sayangnya kada baca lanjutannya. Nah, ketika mau membuka bab 11 kan ini harus bayar. Pakai koin tadi. Pakai koin. Ini nukar koinnya pakai pulsa misalnya atau pakai apa? Nah, itu balik lagi sini. Balik lagi sini. Balik sini. Nah, kalau ini, ini kan ini pasti kayaknya kontrak deh. Ya. Ini kayaknya kontrak. Ada kontrak. Alurnya Le. Nah, ini untuk kontrak ini dia pembayarannya Alurnya menerbitkan ini kayak apa kisahnya? oh alurnya. Alurnya. Jadi karena alhamdulillah ulun itu termasuk yang bukan yang mengirim ke penerbit, tapi penerbit yang nyari waktu itu. Jadi ulun dikontak oleh salah satu editor, misalnya kayak itu Alex kan, editor Alex ngontak, Mbak saya suka tulisan pian yang judulnya ini, maukah kita terbit di Alex? Nah kayak gitu. Oh Alex ini berarti dia mencari-cari ya, membaca juga dia? Semua penerbit biasanya kayak itu. Di mana yang penerbit itu melihat pian? Kan dari kita, awal kita kan posting dulu misalnya di Wattpad tadi, platform kepenulisan online tadi, kita kan dia melihat nih, oh pembacanya banyak. Nah, pembacanya banyak, oh ini berpotensi nih kalau kita terbitkan nanti ada pasarnya bahasanya tuh. Nah, jadi setelah dikontak oleh editor kan ada proses, kalau kita kan nulis naskah mentah, nanti sama editor kan akan dipoles. Mbak ini bagusnya dibeginikan, ini bagusnya dibeginikan, sampai nanti jadi sebuah buku. Nah, itu. Jadi dari mereka ada ide-ide tambahan. Ada ide tambahan untuk memperbaiki mana yang harus dikurangi. Karena kan buku itu kan nggak semua bisa masuk juga. Soalnya kalau masuk semua nanti tebel banar. Kalau tebel cetak kayak gini kan berpengaruh ke harga. Sementara kan segmentasi pasar kita itu masih kalau satu buku itu sampai harga 90.000 kan masih mikir orang-orang buat beli. Tapi fee-nya pian per buku atau? Kalau fee kalau disebut itu dalam dunia cetak itu royalti. Iya, royalti. Royalti itu 10% dari harga jual. 10% dari harga jual. Anggaplah misalnya harga buku itu 100.000 berarti 10.000 untuk kita. Setiap eksemplar yang terjual. Artinya seumur hidup dong. Gitu. Selama buku itu masih ada yang beli. Oh iya, mantap juga. Berarti dapat terus Le, walaupun pian sudah meninggal kah napa? Iya. Dia lifetime sampai ke bisa diwariskan ke anak. Nah, itu bubuhan piane anak-anak muda kan, anak generasi muda. Coba menulis ya. Apa kan ditulis ya lo Bang? Kan Bari kan rancak kita waktu pacaran ngarang. Kita termasuk orang Bari kan? Iya, orang Bari mengarang. Pacaran. Aja aja lo. Ulun hari ini buat ayangku yang surat cinta. Dear diary. Iya, dear. Dear diary Bari. Ingat kan tau. Menulis diary juga kau. Ada orang, mana dari orang itu nah. Biar ada masih kurang di bawah pohon bawah pohon. Kada mengaku padahal nulis saya juga. Ini warat ini Bari ini. Barayan Sebahari Bang Ai. Kulik lagi dah apa? Nah, di antara 3 novel nih, yang paling berkesan, yang paling laris menurut Pian, yang bestseller lah. Yang Love Lies Misfortune. Love Lies mana? Ini Paling perlu bawah. berarti aku perlu nukar nih. Nih Bang. Nah, tapi kalau untuk kami ini nggak perlu nukar ya, di Bari kita. Lakunya berapa sampler? Aduh, berapa ya? Kalau eksemplar itu ulun lupa berapa persisnya, cuma kalau kada salah 3.000-an itu. 3.000? Iya. Buku? Iya. 3.000 buku, bayangkan. Aduh. Harga sebuku berapa? Aduh, 74 apa ya dulu tuh? 74.000. Anggaplah lupa 7.000, persisnya. anggaplah perhitungan 10.000 kali 3.000. Ya, dapat aja Bang. 30 J. Belum lagi ya lo. 30 JT sudah sebuku. 2018 apa? 18. Kalau kada 17, 18 ini. Itu 3.000 eksemplar 2018 sampai sekarang kayaknya segitu. Kalau sampai sekarang itu kan karena dia ada edisi e-booknya juga yang belum bentuk digital. Kebanyakan kalau orang yang sekarang itu kan jarang beli buku fisik kayak ini. Betul. Yang pertama Menyasaki Lamari, yang kedua harganya lebih larang. Yang ketiga karena ada risiko misalnya kayak dimakan rayap kah apa kan. Jadi kebanyakan orang, apalagi orang sekarang kan mainnya HP semua. Jadi paling nukar dalam bentuk digital, bacanya di HP. Tapi kalau aku pribadi lebih senang buku. Iya. Soalnya kalau digital tuh kita kada tahu, siapa tahu malah domin satelit kan. Ini kada kau baca. Ini kawan. Fisiknya ada lah, kenang-kenang Iya. juga. Nah, bisa dipelok-pelok. Sandinya Bang meluk buku. Ya kayak itu Bang, kadang bila kita guring tuh kadang nah kayak ini Bang. Nah itu masalahnya kalau membaca fisik ini
Kalau lagi ngantuk teguring pas teka muha. Ya ini mah buku catatan hutang. Lalu jadi kutu buku lah gitu. Itu udah biasanya jadi kutu buku. Pas teka muha. Kayak Nah, artinya kalau kita berbulik ke kisah teknik nulis. Teknik nulisnya ini. teknik dalam menulis kita. Ya, teknik dalam menulis pian ini awalnya kisahnya kayak apa? Jadi bisa umpat seminar kah? Umpat Sekolahnya kah? Kursus kah? Perguruan kah? Atau coba-coba? Otodidak. Otodidak. Coba-coba. Coba-coba. Gitu aja nih. Heeh. Kayak pas lagi di kan push gitu. Ya itu tadi Jarulun lo waktu kehilangan penghasilan yang lumayan untuk nukar buku tadi. Akhirnya dapat platform online, daripada ulun mengkritisi karya orang, mending ulun nulis sendiri. Waktu itu kan nulis itu cuma sekedar kayak ya aku nulis untuk membaca sendiri supaya aku kada sibuk mengkritisi punya orang. Nah, tapi ternyata kan alhamdulillahnya itu sambutan dari pembaca lumayan bagus waktu itu, dan mereka menyemangati teruskan sampai jadi buku. Itulah kira-kira kalau disambat belajar secara formal itu kadeda. Tapi ada nggak kampus atau perkuliahan yang memang dia khusus untuk pernovelan atau perbukuan? Ada. Kalau setahu ulun memang kayak jurusan sastra, jurusan itu maksudnya bahasa. sastra ya? Memang ada, tapi kalau ulun sendiri kada jalur itu gitu. Nah, jadi ketika mau menerbitkan buku itu waktu itu kan ulun kayak masih kada pede. Jadi bepadahnya itu sama editor, aduh mbak nggak usah ya, soalnya ini kan tulisan iseng-iseng, tulisan yang maksudnya nggak diniatkan untuk terbit gitu loh, nggak usah. Nah, sama alhamdulillah editor ulun dulu tuh gini, nah kalau kamu mau diterbitkan di sini nanti kamu bisa dapat kursus singkat short course online gitu sama editornya Gramedia yang benar-benar paham di bidangnya gitu. Nah, karena itulah akhirnya ulun ya udah kalau kayak itu coba-coba terbit. Nah, dapatlah tadi kursus dengan editor Gramedia langsung editor seniornya. Jadi diajarilah kita. Kalau dulu kan awal-awalnya nulis otodidak ya kayak apa yang ada di otak itu kan ditulis. Nah, ketika kita dapat masukan, bagaimana sih harusnya memulai cerita, bagaimana mengakhiri cerita, bagaimana mengolah pembaca itu tetap engage, terikat dengan kisah kita dan kada sabar membalik halaman berikutnya. Itu kan yang dipelajari dari editor senior itu kira-kira. Berarti intinya jangan pembaca nih jangan sampai nulak lah. Nah, itu penting. Tapi memang ada idola penulis kah sebelum? Itu tadi J.K. Rowling. J.K. Rowling. Yang nulis Harry Potter kalau idola. Oh, idola penulis. Itu samakan kah ini? Tulisannya karya diumpati kan gayanya. Beda. Kalau Harry Potter itu kan genrenya fantasi. Tentang penyihir kan. Nah, tapi Pian sendiri adakah? Kada mengisi karangan yang fantasi? Oh enggak. Kada ada. Karena kalau fantasi itu kan agak kompleks dunianya. Kalau ini kan lebih ke kehidupan sehari-hari, lebih nyaman. Kalau fantasi itu lebih kayak bagi ulun sendiri itu asupan, bacaan. Ini kita gizi. Bisa diulangi buku kita. Bisa juga, Bang. Host payah. Kada payu. Makanya tadi yang seperti ulun ungkapkan tadi, jangan pernah macam-macam sama seorang penulis. Nah, kalau ini sudah kada ketujuh, nama buan pian abadi dalam dinistakan. Iya, balas dendam penulis itu. Dibikinnya jelek. Buan pian kada kau mengendalikan itu. Giba jamaah. Iya, itu kan ibaratnya tuh privilege-nya seorang penulis itu kan ini punya dunia sendiri, punya dunia yang orang lain kada kawa mencampuri itu. Hendak pian dijadikannya di situ preman kah, orang miskin kah, apa kabun pian kada kau protes. Dicatatnya nama pian Adit misalnya. Nah, bahaya kan itu. Berarti suah nih. Suah. Menistakan orang. Iya. Ini tadi. Ini lain yang mana tadi? Ini bukan tambang tadi. Yang buat laki-laki ajaib tadi. Laki-laki ajaib tadi. Itu ampunmu. Nih laki ajaib, laki-laki ajaib. Wow, itu. Ada kita break dulu. Iya. Oke. Tapi apa? Kita akan lanjut lagi. Lanjut lagi nih. Iya, lanjut lagi. Nah, bukan kita break setelah nang satu ini kita akan break ulang. Jangan kemana-mana, tetap di Bararama.